Saya bersemangat sekali setiap kali Tuhan memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan berita firman Tuhan untuk orang-orang muda. Mengapa demikian? Karena saya tahu hari-hari ini Tuhan taruhkan hatinya khusus untuk orang-orang muda. Maka berbahagialah saudara jika hari ini Tuhan berikan kesempatan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Dan saya berdoa saudara menangkap pesan firman Tuhan ini dengan baik. Dan saya berdoa Tuhan memakai hidup saudara. Haleluya. Saya akan sampaikan satu tema kebenaran firman Tuhan hari ini, yaitu Life with Anointing, hidup dengan urapan. Saya mengajak buka Alkitab saudara dalam Mazmur 20 ayat 7. Mazmur 20 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Haleluya. Lompat lagi saudaraku, lihat di dalam 1 Samuel 16 ayat 13. 1 Samuel 16 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Amin. Dua kebenaran firman Tuhan ini menjadi dasar untuk kita renungkan tentang hidup dengan urapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir zaman ini Tuhan sedang mencurahkan rohnya untuk gerejanya, khususnya kepada orang-orang muda. Mengapa ini harus terjadi? Mengapa hati Tuhan ditaruhkan kepada orang-orang muda dan Tuhan mencurahkan rohnya di akhir zaman kepada orang-orang muda? Yang pertama, karena kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat singkat. Karena kedatangannya sudah sangat-sangat singkat, maka sebelum dia datang, Tuhan rindu mencurahkan rohnya kepada orang-orang muda, kepada generasi, supaya generasi boleh menyatakan kemuliaan Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, membawa jiwa-jiwa bertobat dan datang menyembah Tuhan. Biarlah saudara yang mendengar, menyaksikan hari ini, firman hari ini, saudara dilawat oleh Tuhan, dan Tuhan mencurahkan rohnya dalam hidup saudara, dan saudara menjadi bagian dari di antara orang-orang muda untuk diurapi dan dipakai Tuhan, dilawat oleh Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Tuhan boleh nyatakan kemuliaannya sehingga saudara dimampukan untuk memiliki karunia-karunia rohani yang luar biasa, yang dahsyat untuk kemenangan jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan karena kedatangannya sudah sangat-sangat singkat. Yang kedua, mengapa Tuhan mencurahkan rohnya besar-besaran kepada orang-orang muda, kepada generasi? Karena iblis sedang kuat-kuatnya menyerang gerejanya. Hari-hari ini iblis dengan gencarnya, dengan geramnya menyerang gerejanya, supaya gereja hancur, gereja pecah, gereja jatuh dalam dosa. Maka generasi Tuhan pakai untuk membawa pertobatan, kebangkitan gereja-gereja di akhir zaman, supaya gereja boleh datang kepada Tuhan. Maka hari-hari ini saya tidak heran jika saya menyaksikan atau mendengar berita di media sosial, bagaimana orang-orang muda yang dulunya ada preman, anak-anak yang jahat, anak-anak yang nakal, lalu Tuhan ubahkan, roh Tuhan mengurapinya, lalu diubahkan sehingga mereka dengan berani mereka khotbah, mereka berbicara tentang Injil, mereka berbicara kebenaran firman Tuhan, baik di pasar, di jalan-jalan, di umum, di kafe dan di mana-mana. Mereka menyampaikan firman Tuhan dengan luar biasa. Karena memang yang saya tahu, yang saya melihat dengan iman, bahwa Tuhan hari-hari ini sedang memakai orang-orang muda untuk sebuah kebangkitan besar, sebuah revival besar, untuk terjadinya pertobatan besar, di mana gereja-gereja Tuhan bangkit. Orang-orang percaya mulai banyak lahir dan mereka boleh datang menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Saudaraku, mengapa orang Tuhan, orang muda yang Tuhan pakai? Haleluya. Mengapa orang-orang muda yang Tuhan pakai hari-hari ini? Karena Tuhan sangat suka dengan generasi. Sekali lagi, karena Tuhan suka dengan generasi. Mari perhatikan Yusuf, perhatikan Yosua, perhatikan Daud, dan perhatikan Daniel.
Orang-orang muda yang dipakai oleh Tuhan sebagai generasi yang akan membuat sebuah perubahan. Generasi yang menangkap hatinya Tuhan dan menangkap sebuah perubahan. Generasi yang kuat dan bertindak. Haleluya. Nah, yang kedua, usia orang-orang muda ini bicara tentang usia yang kuat dan tangguh dalam peperangan. Yang kuat dan tangguh dalam peperangan. Maka tadi saya mengambil satu nats di dalam 1 Samuel 16 ayat 13, di mana Tuhan utus Nabi Samuel untuk datang ke Isai, lalu supaya mengurapi salah satu anaknya, menggantikan Saul menjadi raja kedua di Israel. Nah, kita tahu bahwa usia Daud hari itu masih sangat-sangat muda. Lalu Tuhan rupanya berkenan kepada orang muda ini, dan Tuhan mengurapi orang muda ini. Saudaraku, saya berdoa engkau hari ini diurapi oleh Tuhan. Engkau hidup dalam urapan Tuhan. Kita hidup di dalam urapan Tuhan. Nanti saya akan sampaikan bagaimana orang muda jika dia hidup dalam urapan Tuhan. Daud dipilih oleh Tuhan untuk menyelesaikan masalah. Daud dipilih oleh Tuhan untuk mengatasi masalah. Saya berdoa hari-hari ini Tuhan pakai kita orang-orang muda untuk menyelesaikan masalah yang ada di Indonesia, menyelesaikan masalah yang ada di dalam keluarga, menyelesaikan masalah yang ada di dalam perusahaan, di dalam segala hal. Orang-orang muda dipakai oleh Tuhan, dan orang muda tentunya diurapi oleh Tuhan, karena memang Tuhan sangat suka dengan generasi, karena generasi bicara tentang usia yang sangat produktif, yang kuat dan tangguh mengatasi peperangan, yang tangguh di dalam peperangan. Maka biarlah hari-hari ini saudara siapkan hatimu untuk Tuhan pakai engkau menjadi alatnya Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan masalah. Yang mau katakan yes, saya mau, yes, saya siap. Saya berdoa biarlah hari ini saudara yang berkata, Tuhan pakai hidup saya, Tuhan saya siap diurapi, Tuhan saya siap dipakai oleh Tuhan. Biarlah hari ini engkau dilawat oleh Tuhan dan engkau mengalami perubahan besar. Hidupmu mengalami perubahan besar. Nah, sekarang pertanyaannya saudaraku, siapa orang muda yang Tuhan akan pakai? Siapa orang muda yang Tuhan akan pakai? Yang pertama adalah orang muda yang memiliki karakter Kristus. Sekali lagi, orang muda yang memiliki karakter Kristus, yang hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Orang muda yang hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah, itulah yang Tuhan pakai. Maka biarlah saudara diperlengkapi dengan karakter-karakter yang tulus, karakter yang baik, kualitas karakter yang unggul, sehingga Tuhan berkenan memakai kita. Mari perhatikan, Yusuf punya karakter yang sangat-sangat istimewa. Daniel punya karakter yang istimewa. Yosua punya karakter yang istimewa. Daud punya karakter yang istimewa. Maka Tuhan berkenan memakai mereka. Nah, saya berdoa hari ini, mari biarlah Tuhan jumpai engkau punya karakter yang baik, punya kualitas karakter yang luar biasa. Tetapkanlah hatimu untuk engkau memiliki integritas, untuk engkau memiliki karakter yang luar biasa, nilai-nilai kerajaan Allah. Saya percaya ketika Tuhan melihat engkau punya karakter yang baik, hatimu baik, engkau luar biasa, ya, engkau punya kasih, engkau punya nilai-nilai karakter yang istimewa. Saya percaya Tuhan akan memperhatikan hidupmu, dan kepada Dialah Tuhan akan berkenan untuk memakainya. Yang kedua, siapa orang muda yang Tuhan pakai? Adalah orang muda yang hidup di dalam kekudusan. Dia punya komitmen untuk hidup kudus, tidak sama dengan orang muda yang lain yang hidupnya kacau, yang suka berbuat dosa, berbuat jahat. Tetapi jika Tuhan menjumpai engkau kudus, engkau muda, tapi engkau berkata, Tuhan, saya mau hidup dalam kebenaran-Mu. Tuhan, saya mau hidup dalam kekudusan. Tuhan, saya mau hidup tidak dalam kecemaran. Saya mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kepada Dialah Tuhan akan memakai. Nah, saudaraku, dalam 2 Timotius 2 ayat 21, Anda bisa lihat di sana bahwa Tuhan itu memakai orang-orang muda yang mau hidup di dalam kekudusan. Dia mau menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Ya, barang siapa menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, hidup dalam kekudusan, maka Tuhan akan berkenan memakai orang muda itu sebagai perabot rumah tangga untuk maksud yang mulia.
Tuhan akan pakai dan taruh di garis depan kepada orang-orang muda yang mau hidup dalam kekudusan. Maka saudaraku, mari engkau muda, tapi tetapkanlah pilihan hidupmu untuk engkau kudus. Engkau gak sama dengan anak-anak muda yang lain. Engkau punya komitmen hidup benar. Engkau punya komitmen untuk hidup dalam kekudusan. Kepada orang demikianlah Tuhan pasti akan memakai. Mari kita belajar dari Daniel yang mau hidup kudus. Dia tidak mau mencemarkan dirinya sama dengan yang lain. Ketika dia dipilih menjadi salah satu atau tim raja untuk menolong raja dalam pekerjaannya, dan kemudian Daniel menetapkan dirinya dan 3 teman-temannya, Sadrak, Mesak, Abednego, untuk tidak makan sama seperti teman-teman yang lainnya. Dia menguduskan hidupnya, dia menguduskan pikirannya, dia menguduskan hatinya. Sehingga apa yang terjadi? Daniel dikatakan hikmatnya lebih cerdas, lebih hebat daripada yang lainnya. Sadrak, Mesak, Abednego dipakai Tuhan luar biasa. Mereka orang-orang muda yang istimewa di zamannya. Maka jika Anda sebagai orang muda, Anda rindu istimewa di generasimu, di zamanmu, hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Hiduplah dalam kualitas karakter yang luar biasa. Hiduplah dalam kekudusan. Maka saya pastikan engkau akan dipakai oleh Tuhan. Contoh yang kedua, Yusuf masih muda, tapi dia mau mengampuni saudara-saudaranya. Dia tidak mau simpan pahit, dia tidak mau simpan dendam, dia tidak mau simpan kecewa. Yusuf tetap mau mengampuni. Yusuf tetap menjaga urapan. Jubahnya boleh dihancurkan, boleh dirobek, boleh dikotori oleh kakak-kakaknya, tapi bicara jubah, urapan hatinya, dia tidak mau kotori. Maka Yusuf tetap menjaganya. Ketika dia difitnah, ketika dia di dalam penjara, ketika dia di rumah Potifar, lalu dia tetap menjaga kekudusan. Tuhan akhirnya pakai Yusuf karena Yusuf tetap kudus di hadapan Tuhan. Ketika Yusuf di dalam penjara, Yusuf tetap menyembah Tuhan, Yusuf tetap mengasihi Tuhan, menjaga urapan. Sehingga apa yang terjadi? Yusuf dapat hikmat untuk menjelaskan mimpi-mimpi yang sangat sulit. Yusuf punya hikmat di atas rata-rata, hikmat yang istimewa. Sekali lagi, kepada siapa Tuhan pakai orang-orang muda ini? Orang-orang muda seperti apa? Orang muda yang bagaimana yang Tuhan pakai? Adalah orang-orang muda yang hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah, yang hidup dalam kekudusan, dipakai oleh Tuhan. Satu lagi saya mau kasih contoh, Yosua. Anda tahu Yosua? Yosua adalah orang yang punya prinsip hidup yang luar biasa. Kaleb, Yosua, ketika dia diutus di antara 10 ya yang lainnya bersama dengan Kaleb, Yosua, jadi 12 orang untuk mengintai. Kita tahu kisah ini. Kaleb, Yosua ini menyampaikan berita-berita yang tetap positif, pikirannya positif, imannya luar biasa, hatinya luar biasa, karakternya luar biasa. Sehingga siapakah yang Tuhan perkenan untuk masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian? Kaleb dan Yosua. Siapa yang Tuhan perkenan untuk menang dalam peperangan, menyelesaikan masalah? Kaleb, satu pahlawan yang luar biasa. Yosua, pahlawan yang luar biasa. Dan akhirnya Yosua pun Tuhan perkenan untuk menggantikan Musa memimpin orang Israel. Pahlawan Yosua. Nah, saya berdoa Anda hari ini, orang-orang muda, engkau mendengar firman hari ini, engkau dipakai oleh Tuhan. Engkau berkata, Tuhan pakai saya. Saya mau komitmen hidup saya dalam kebenaran. Saya mau komitmen hidup saya dalam kekudusan. Sehingga Tuhan berkenan memakai hidup Anda. Sehingga Anda disebut sebagai orang muda yang diurapi Tuhan, yang diperkenan, dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan masalah. Maka di bagian ini saya mau tekankan, mari miliki kualitas karakter, mari miliki hidup dalam kekudusan. Engkau berkata, saya mau komitmen Tuhan, saya mau komitmen Tuhan. Kepada mereka lah Tuhan pasti akan pakai. Haleluya, haleluya. Bagaimana orang muda dapat menggenapi rencana Tuhan dalam hidupnya? Sekali lagi, bagaimana orang-orang muda dapat menggenapi rencana-rencana Tuhan dalam hidupnya? Adalah dengan satu jawaban yang hari ini saya tekankan dalam khotbah saya untuk orang-orang muda, yaitu jika orang-orang muda hidup dalam urapan Allah.
yaitu jika orang muda hidup dalam urapan Allah. Orang muda yang hidup dalam urapan Allah akan melakukan sesuatu yang besar di dalam hidupnya, perkara-perkara yang hebat. Tadi sekali lagi saya sampaikan satu ayat sebagai nats kita, Mazmur 20 ayat 7. Sekali lagi saya membaca, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Saudaraku, pesan ini sangat kuat buat kita sekalian. Mari engkau hidup dalam urapan Allah. Mari kita hidup dengan urapan Allah. Ketika kita hidup dengan urapan Allah, kita akan dimampukan untuk menggenapi firman-firman-Nya. Kita akan dimampukan untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Saudara, ketika kita hidup dalam urapan, kau akan mengerti dengan jelas rencana Tuhan dalam hidupmu. Ketika kau hidup dalam urapan Allah, engkau akan disanggupkan, dimampukan untuk menyelesaikan semua persoalanmu. Mari kita belajar satu kisah dari Daud ini, di mana waktu itu Israel sedang dalam masalah besar karena rajanya tidak berkenan kepada Tuhan. Saul, raja Israel yang awalnya hidup di dalam Tuhan, lalu oleh karena ketidaktaatannya kepada Tuhan, maka roh Tuhan undur dalam diri Saul. Maka disitulah ada masalah besar dalam bangsa Israel. Ketika pemimpin tidak tinggal dalam urapan, itu sebuah masalah besar. Ketika pemimpin rohani tidak tinggal dalam urapan, itu masalah besar. Sehingga Tuhan tidak berkenan, sehingga terjadilah masalah, terjadilah kekalahan. Sehingga kita melihat satu masalah besar ketika orang-orang Israel berhadapan dengan orang-orang Filistin dalam 1 Samuel pasal 17, di mana orang Filistin yang dipimpin oleh seorang pahlawan besar namanya Goliat. Lalu Goliat menantang orang-orang Israel, barisan orang Israel ditantang oleh Goliat. Lalu kemudian Goliat berteriak-teriak menantang supaya orang Israel mengutus satu prajurit untuk berhadapan. Dia 1 lawan 1. Dan kita tahu kisah ini bahwa orang-orang Israel tidak ada seorang pun yang berani menghadapi tentara Filistin, yang berani menghadapi Goliat. Karena secara mata orang Israel melihat Goliat musuh yang besar, lawan yang besar, lawan yang kuat, senjatanya canggih. Dan hari itu dengan perkataan-perkataan yang sombong, perkataan-perkataan yang membuat orang-orang Israel ketakutan, ada intimidasi yang kuat, sehingga orang-orang Israel begitu ketakutan. Nah saudaraku, ini masalah besar. Nah hari-hari ini mungkin gereja, hari-hari ini mungkin bangsa kita sudah menghadapi intimidasi yang hebat. Mereka mengalami ketakutan dengan bahaya-bahaya, dengan ancaman-ancaman, dengan intimidasi-intimidasi. Hari ini saya mau katakan, gereja Tuhan butuh orang muda yang diurapi. Bangsa ini butuh orang-orang yang diurapi supaya dapat menyelesaikan masalah. Hanya orang-orang yang diurapi Tuhan yang sanggup menyelesaikan sebuah masalah yang besar. Oleh karenanya sekali lagi saudara kasih Tuhan, mungkin di tengah-tengah keluargamu sedang menghadapi krisis, menghadapi masalah, perusahaanmu, bisnismu, gereja, bangsa kita memerlukan orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Dan hari ini biarlah orang-orang muda Tuhan jumpai mau hidup dengan urapan Tuhan. Saya mau sampaikan dari kisah Daud ini apa yang terjadi, dampak orang yang diurapi Tuhan. Ada 3 dampak besar orang yang diurapi Tuhan, 3 dampak besar orang yang hidup dengan urapan Tuhan. Perhatikan baik-baik saudaraku. Yang pertama, orang yang hidup dalam urapan Tuhan, dampaknya dia berani menghadapi masalah. Sekali lagi, berani menghadapi masalah. Ketika semua orang Israel, tidak ada seorang pun yang berani menghadapi masalah besar, Daud yang Tuhan bawa ke medan pertempuran itu, yang sebenarnya dia diutus oleh bapaknya untuk membawa atau mengantar makanan buat kakak-kakaknya yang berperang. Tapi hari itu rupanya Daud hatinya terbakar untuk melawan Goliat. Goliat yang besar, masalah yang besar. Tapi Daud karena hidup dalam urapan, dia menghadapi masalah yang besar.
Maka bagian ini saya mau tekankan. Jika Anda dan saya hidup dengan urapan Tuhan, engkau gak pernah takut dengan kehidupan ini. Engkau gak pernah takut dengan masalah yang sedang saudara hadapi. Karena engkau akan berkata, berdiri dan berkata, mari masalah, aku akan menghadapimu. Mari masalah besar, aku akan menghadapimu. Karena dengan urapan Tuhan, kita akan berani menghadapi masalah. Mari kita lihat Stefanus ketika dia dihadapkan dengan mahkamah agama, mau dirajam dengan batu. Tidak ada ketakutan sedikit pun. Stefanus diurapi Tuhan, dia menghadapi masalah besar dengan penuh keberanian. Yang kedua, dampak orang yang hidup dalam urapan Tuhan adalah dia akan menyelesaikan masalah itu. Dia akan menyelesaikan masalah itu. Daud, Tuhan percaya untuk menyelesaikan masalah. Dialah yang dipakai untuk menyelesaikan masalah. Yusuf Tuhan pakai untuk menyelesaikan masalah. Daniel Tuhan pakai untuk menyelesaikan masalah. Lalu kemudian siapa lagi? Yosua Tuhan pakai untuk menyelesaikan masalah. Dan hari ini saya mau berkata dengan iman, saudara pun akan Tuhan pakai untuk menyelesaikan masalah. Baik bagi bangsa ini, baik masalah di perusahaanmu, di gereja atau dimanapun engkau berada, engkau boleh menyelesaikan masalah. Saudara kasih Tuhan, itulah orang yang diurapi oleh Tuhan. Maka mari kita hidup dalam urapan Tuhan. Bagi orang yang hidup dalam urapan Tuhan, tidak ada masalah besar. Dia akan berkata, masalahku kecil, Tuhanku besar. Ya, dia akan berkata demikian. Kenapa? Karena roh Tuhan menyertainya, roh Tuhan memampukannya. Jadi sekali lagi, mari kita hidup dalam urapan Tuhan. Karena dengan urapan Tuhan, kita akan berani menghadapi masalah. Kita akan menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, kita akan menang di dalam masalah yang besar. Menang dalam persoalan yang besar. Kemenangan itu adalah sebagian yang akan kita terima, yaitu kemenangan yang besar. Mazmur 20 ayat 7 dari jelas mengatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya. Maka sekali lagi saudaraku, mari sama-sama kita kuatkan iman kita, bangun roh kita hari ini, dan kita berkata, saya perlu diurapi Tuhan. Mari saya mengajak angkat tangan kananmu, taruh di atas kepala kita masing-masing, dan kita berkata, saya perlu diurapi Tuhan. Saya mau hidup dalam urapan Tuhan. Taruh di dada kita, berkata, saya mau hidup dengan urapan Tuhan. Sekali lagi, ketika kita hidup dengan urapan Tuhan, kita hidup dalam penyertaan Tuhan, maka kita akan melihat perkara-perkara besar. Bahkan kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Bila firman hari ini boleh meneguhkan, menguatkan kita sekalian, sekaligus mengingatkan kita bahwa kita perlu hidup dengan urapan Tuhan. Orang muda, mari engkau hidup dengan urapan Tuhan. Engkau hidup dengan kasih, engkau hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Engkau hidup dengan kualitas karakter yang luar biasa. Engkau hidup dengan iman, engkau hidup dengan doa, engkau hidup dengan pujian penyembahan, dan juga engkau hidup dengan urapan Tuhan. Karena urapan Tuhan inilah yang akan membawa kita kepada kemenangan yang gilang gemilang. Haleluya. Saya berdoa saudara diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Amin. Ya saudaraku, kesempatan ini saya ingin berdoa bagi saudara yang rindu hari ini diurapi Tuhan. Saya percaya bahwa urapan Tuhan tidak dapat dibatasi dengan jarak, dengan tempat. Sekalipun dengan online seperti ini, saya percaya di mana ada iman, Anda percaya dimanapun Anda berada, engkau mengangkat tangan dan engkau percaya kepada Tuhan. Saya percaya impartasi urapan ini boleh mengalir dalam hidup saudara. Ada banyak kesaksian ketika para hamba-hamba Tuhan melayani di media, di multimedia, di TV misalkan seperti itu, lalu dia mengangkat tangan, lalu kemudian orang sakit yang menyaksikannya dia ikut mengangkat tangan, dan hari itu juga karena imannya sekalipun tidak dalam sentuhan, tapi mereka mengalami lawatan dan kesembuhan. Hari ini saya percaya ketika saudara punya iman, saya berdoa impartasikan urapan bagi saudara. Saya yakin dimanapun saudara berada, ketika engkau punya iman, engkau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, hari ini juga engkau terima urapan
urapan Tuhan, sehingga kau hidup dalam urapan yang membawamu kepada level yang baru, yang membawamu kepada kemenangan, yang membawamu kepada terobosan, yang membawamu kepada kuasa yang luar biasa, yang membawamu kepada sukacita yang besar. Maka saya mau berdoa, impartasikan urapan kepada saudara hari ini yang rindu terima, yang rindu untuk mengalaminya, sehingga kau boleh mampu menyelesaikan masalah, engkau menang dalam masalah, dan engkau hidup dalam sukacita yang besar, dalam kemenangan yang besar. Saudara, mari saudara angkat dua tanganmu, saya akan berdoa bagi saudara. Mari sama-sama saudara datang dengan iman. Kuriminawaya sakikaya takaraba, kirapaya sikikaryandara takuriminawaya takariba, didibinawaya sukurinadaya takarabaraba. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, hari ini hamba mengangkat tangan bagi anak-anak muda yang hari ini sudah mendengar firman-Mu, dan Tuhan menyatakan dirinya komitmen untuk hidup dalam urapan-Mu, dan sekarang mereka dengan iman, dengan percaya mau terima urapan-Mu, mau hidup dalam urapan-Mu sekarang dengan otoritas ilahi Tuhan, dengan roh-Mu di dalam hadirat-Mu, dalam anugerah-Mu. Hamba lepaskan urapan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau terima urapan, engkau terima urapan, engkau terima urapan, sehingga hidupmu diurapi Tuhan, hidupmu diperkenan oleh Tuhan. Engkau berjalan dalam kemenangan, engkau hidup dalam hikmat, engkau hidup dalam kekuatan, engkau hidup dalam kekuatan baru. Engkau diurapi Tuhan, engkau dilawat oleh Tuhan. Hari kau terima urapan, kau terima urapan dalam nama Yesus, yang membawa hidupmu kepada level yang baru, yang membawa hidupmu dalam kemenangan yang baru. Engkau berada, engkau kuat, engkau akan membawa kemenangan, engkau akan menyelesaikan masalah, bahkan kau hidup dalam kemenangan. Dalam nama Yesus aku berdoa, orang-orang muda yang menyaksikan acara ini dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, dipakai Tuhan secara dahsyat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba percaya hari ini juga urapan-Mu turun, urapan-Mu turun menjamah setiap anak-anak-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Hamba percaya hari ini hari yang sangat istimewa. Kami terima urapan-Mu, dan kami hidup dalam urapan-Mu, dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Yang sudah terima urapan dan percaya, sama-sama katakan amin, amin, amin.